Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallim ala nabiyina al-karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah ini ada kabar gembira dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau menyampaikan kana fi zimmatillah, ada dalam jaminan Allah dari mulai pagi sampai sore, itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat berjamaah ini fadilahnya sama dengan sholat semalam suntuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Paka'an nama sholat laila kullah, sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Yang ketiga, tasyhadu malaikatul laili wan nahar. Orang yang sholat berjamaah disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Kita kembali kepada hadis arba'in ya, bab niat. Ada bab, masih bab, ada hubungan dengan bab niat ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Kemudian hadis yang berhubungan dengan niat, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqalu riya'an ayu zalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Kemudian hadis yang ketiga yang berhubungan dengan niat, berhubungan dengan hadis arba'in bab niat, an Abi Bakrah Nufay bin al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar, faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama badul maqtul, qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Ada tiga hadis. Hadirin kaum muslimin, kemarin dalam hadis arba'in dijelaskan manusia itu, amal itu sah amalnya itu tergantung kepada niat. Kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka sesungguhnya setiap perkara seseorang itu tergantung pada niatnya. Termasuk niat sholat, kalau karena Allah jadi karena Allah, kalau bukan karena Allah tidak jadi karena Allah. Puasa karena Allah jadi karena Allah, perintah Allah. Zakat perintah Allah karena Allah. Haji perintah Allah karena Allah. Nah ini penting bab niat. Kemarin saya lupa ada yang harus disampaikan. Ada haji itu ada tiga, ada empat ya. Ada litijaroh, litamasya, kemudian liljahi. Itu kan yang kemarin kita diulangi lagi, ada orang yang naik haji itu yang pertama adalah litijaroh ya, kemudian ada lagi
litamasya, ada lagi liljah, yang keempat lillahi ta'ala. Kemarin itu litamasa hilang. Jadi ada orang yang naik haji itu niatnya itu ada 4 kata Nabi. Yang pertama memang cari bisnis, cari keuntungan. Setiap berangkat haji pasti dapat untung, itu litijarah namanya. Yang kedua ada lagi litamasa, jalan-jalan. Belum pernah ke luar negeri kecuali ke Mekah, kita aja niat jalan-jalan aja. Tapi benar tuh, jalan ke sono nggak mau ke Masjidil Haram, ada teman saya di hotel aja karena niatnya memang pengen tahu aja gitu. Yang ketiga adalah apa namanya tadi, liljah, pengen punya gelar. Karena persyaratan jadi bupati itu harus jadi haji dulu katanya, keren. Liljah itu. Lalu yang keempat yang naik haji itu lillahi ta'ala wa hum qalil. Cari naik haji karena Allah itu sedikit sekali yang karena Allah. Itu kemarin ada yang lupa saya, litamasa nggak disampaikan bulan kemarin ya. Yang jadi haji yang mabrur itu yang mana? Yang lillahi ta'ala walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi tergantung, ini urusan hati. Tapi Imam Bukhari, Muslim, Riyadus Shalihin, hadis arba'in, semuanya berbicara tentang niat dulu. Karena bahaya ini kalau niatnya salah, bisa bahaya. Karena Allah dan Rasulnya dapat, karena cari dunia tidak dapat Allah dan Rasulnya, mencari jodoh tidak dapat Allah dan Rasulnya. Makanya motivasi itu penting. Nah, di dalam hadis yang berhubungan dengan hadis arba'in di sini Nabi sampaikan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kalau ada lapad Abi Hurairah, Abu Bakar, Abu Sofyan, itu namanya alamnya alam lakob. Ya, di lakob. Yang disebut bapaknya bukan orangnya. Seperti bapak punya anak, bapak namanya Burhan, anaknya umpamanya Sufyan, itu namanya Abu Burhan, bapaknya Burhan, itu Abu Burhan. Itu di sini namanya Abu Hurairah dinisbatkan bapak ucing. Kenapa sih ini Abu Hurairah Abu Rambusyar? Karena dia sayang penyayang binatang yang sangat sekali sama kucing itu. Sampai suatu saat dia mau sholat digunting apa namanya jubahnya karena tidur kucing, kucing demi kucing, akhirnya nggak mau ganggu, digunting biar nyenyak. Itu diantaranya itu. Padahal nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar. Dan Abdurrahman bin Sakhar ini termasuk manusia terbanyak perawi hadis, mengalahkan rekor Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah 5.000 sekian, sedangkan kalau Abu Hurairah hampir 6.000 hadis. Itu kan itu. Luar biasa. Jadi selama 6 tahun Abu Hurairah dengan Rasulullah itu tidak berpisah, kecuali mau tidur, kecuali mau masuk WC, nggak bisa ketemu. Kalau di luar itu diikutin terus. Itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu Allahu Akbar. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila jasamikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada jisim kalian, wala ila suwarikum, dan Allah tidak memandang kepada rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah akan melihat hati kalian. Jadi dalam jiwa kita ada jasad, ada suar, ada kulub. Tapi pertanyaan, kalau begitu Pak Yai, nggak usah pakai baju bagus-bagus, nggak usah pelente-pelente. Ada sahabat yang bertanya demikian,
Kata Allah, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas, semuanya itu diperintah oleh Allah. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Nah, berarti lahirnya harus bagus, batinnya harus bagus. Cuman ada rumusan, kalau batinnya bagus, biasanya lahirnya bagus. Kalau hatinya bagus, pasti mulutnya bagus. Kalau hatinya bagus, pasti langkahnya bagus. Kalau hatinya bagus, pasti wajahnya juga ceria. Itu rumusan. Di sini tapi yang ditekankan, mana dulu yang dilihat oleh Allah? Allah yang pertama tidak melihat jisim. Karena kalau lihat gantengnya Abu Lahab dengan Abu Hurairah itu gantengan dengan Bilal bin Rabah masih gantengan Abu Lahab. Kalau lihat fisik dengan rupanya Abu Lahab dengan Ki Bilal jauh, ganteng itu Abu Lahab itu, turunan Menak. Turunannya bagus, rupanya bagus, pangkatnya juga tokoh masyarakat dia. Tapi toh kenapa Allah mengutuk kepada Abu Lahab? Karena di sininya, pusatnya di sini rusak. Sampai Nabi dicaci maki. Kenapa Allah mencaci maki Abu Lahab? Karena Abu Lahab mencaci Nabi. Tabanglah kali hada jamakana, celaka engkau Abu Muhammad. Kenapa aku dikumpulkan untuk mendengar ceramah kamu? Waduh, caci maki habis di tengah dino rame. Maka turunlah firman Allah, tabat yada Abi Lahabin. Tuh, rupa bagus, turunan bagus, gitu kan? Tapi hatinya tidak bagus. Allah tidak bagus. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak bangunan, tidak. Yang datang ke akhirat, yang selamat itu, yang disambut oleh Allah, illa biqalbin salim, datang hati yang selamat. Niat ibadahnya karena Allah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan nih Al-Hidayah sholatnya karena Allah semua ya. Bangun masjid Al-Hidayahnya karena Allah, sumbangan kepada fakir miskinnya karena, korban kemarin Idul Adhanya karena Allah. Masya Allah. Wala ila suarikum jasad. Coba kaum Ad itu badannya hebat, kuat. Manusia nggak ada besar seperti kaum Ad itu, tinggi badannya itu 30 meter. Sampai kalau mau bikin bangunannya dari gunung-gunung, bikin istana. Wasamud alladzina jabu sakhra, kaum Samud itu kalau bikin rumah itu enggak dipantu, langsung dipahat itu gunung jadi rumah. Bekas bangunannya masih ada sekarang, sejarah itu. Bekas bangunan kaum Samud masih ada, gunung-gunung dipahat itu. Orangnya, Allah tidak memandang itunya, tidak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada suatu saat Rasulullah SAW ngobrol Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sebentar lagi ada ahli surga katanya. Sebentar lagi ketemu dengan calon surga. Semuanya berharap besok nanti ada ahli surga. Nah, taunya orang hitam yang itu ada. Itu sahabat nggak menyangka bahwa orang itu calon surga. Pas lewat itu orangnya hitam, budak belian. Begitu. Maka Abu Bakar, mana? Itulah orang yang dikatakan calon surga. Rupanya, Masya Allah, hitam legam, tidak menarik. Tapi Nabi mengatakan bahwa itu ahli surga. Subhan. Kata Abu Bakar, bolehkah aku merdekakan? Oh jangan. Orang yang sudah calon surga itu, dia
Justru dengan ahli surganya dia jadi budak itu karena tawadu, tidak punya kesombongan. Sama sekali dalam hatinya tidak ada sombong. Terjebak. Jadi kita jangan lihat kulit ya. Gitu. Lihat, jangan terjebak dengan kulit. Karena barangkali hatinya, wah si itu. Yanzuru ila qulubikum. Kemudian nanti ada otomatisasi. Kata Nabi, dan dalam hubungan dengan hadis arba'in bab niat ini nanti ada idza fasadat jusadu kulluh. Apabila itu daging yang kimpel itu rusak, maka tangannya akan rusak, matanya akan rusak, kakinya akan rusak. Apa daging? Ala wahyal qalam. Hati. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin, minta sama Allah mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas. Amin ya rabbal. Kiat-kiatnya kita berngaji tauhid, ngaji hikam itu untuk keikhlasan. Di sini ada pelajaran hikam kan, ada ya? Ada. Ini untuk apa? Untuk mengontrol hati kita. Jangan sampai kita ibadah sia-sia. Allahu Akbar. Oh, kalau hikam keras itu. Seakan-akan kita dia tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong dengan harta, dengan amal ibadah, dengan tahajud, tidak bisa sombong. Itu lebih dahsyat lagi itu kalau itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allahu Akbar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-1 ada orang dipuji-puji dengan angkat luar biasa. Itu para sahabat memuji seseorang dari ibadahnya. Ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholatnya rajin. Semuanya para sahabat meyakini bahwa sahabat itu orang the best, orang paling hebat. Maka tiba-tiba datang orang yang sedang dipuji itu, datang di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Tapi Nabi dikasih ilmu. Kata Nabi, wahai laki-laki yang banyak pujiannya, aku tahu di ketahuan hati kamu ingin dipuji sama orang. Allahumma na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, kami datang ke sini di hati kami ingin dipuji sama orang. Nabi tahu itu, dikasih tahu itu ilmu hati. Akhirnya dia malu, akhirnya lari dia. Lari. Kata Nabi, dengan orang itu manusia bisa pecah belah katanya. Karena dia dirinya merasa selalu ingin hebat, I am the best. Dia akan memecah belah umatku katanya. Sehingga Nabi menghalalkan untuk dibunuh. Kalau kamu berani bunuh sahabat pun. Ya Rasulullah, tidak sanggup, aku lagi sholat katanya. Lagi sholat. Kata Abu Bakar. Datang lagi, kata Umar, halal darahnya dia, karena dia kan mecah belah. Pas datang itu, ya Rasulullah tidak sanggup, dia lagi sholat. Utsman sampai Ali, pas Ali itu kabur, nggak ada. Nah ini orang bisa menjebak orang, sahabat bisa dijebak dengan orang tersebut. Menurut lahiriah para sahabat, orang itu sudah ahli surga, tapi Nabi mengatakan tidak. Masya Allah, itu kalau sampai ke sana, ke dalam sana, waduh berat juga ya. Ya kita mudah-mudahan minta sama Allah. Kiat-kiatnya adalah bagaimana kita supaya jadi orang ikhlas, tauhid, ngaji tasawuf, fikih. Itu fikih mau untuk lain, ini tauhid. Karena sifat sami'un basirun alimun bidzati sudur itu harus ada di hati kita. Sami'un basir, innahu was-sami'un basir. Allah Maha mendengar dari perkataan basirun, Allah melihat kita. Alimun bidzati sudur, Allah Ta'ala tahu hati kita. Nah,
kalau sifat sami'un, asma Allah sami'un basirun ada di hati kita, kemudian kita yakin alimun bidzati sudur, Allah tahu di hati kita, insya Allah kita ibadah karena Allah, insya Allah. Masya Allah. 2 rakaat ikhlas karena Allah bisa mengalahkan 1000 rakaat yang tidak ikhlas. Maka nasihat Rasulullah SAW ketika Mu'adz bin Jabal jadi mubalik perdana ke negeri Yaman, amanatnya diantara akhlis amalaka, wahai Mu'adz, ikhlasan amal kamu, yakfi kal qalilul amal, cukup dengan amal yang sedikit bisa mengalahkan amal yang banyak yang bukan karena Allah. Masya Allah. Penting ya? Penting gak niat? Penting gak Pak? Ibu-ibu penting ya? Bahkan berbuat baik kepada istri kita pun harus karena Allah. La nuridu bikum jazaan wala syukura. Ketika kita memberikan makanan, minuman, pakaian kepada istri, jangan mengharap istri kita mengatakan terima kasih. Jangan merasakan ingin dibalas. Itu baru super super amal. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makanan, menyumbang makanan ke Masjid Al-Hidayah tidak diharapkan untuk mendapatkan terima kasih. Tidak aku minta harapkan terima kasih dibalas, kecuali mereka mendoakan kita, itu lain urusan. Di hati kita ini masalah hati, lanurin itu masalah hati. Nah ketahuan, kok nggak bilang terima kasih ya? Berarti nggak lulus nih saudara. Kok nggak bilang terima kasih ya? Kita ngasih segitu banyaknya. Nah berarti amal kita, hati kita belum mulus itu kalau begitu. Menunggu terima kasih. Padahal yang minta sedekah Allah, yang membalas surga Allah, kenapa minta kepada manusia? Nah ini penting, ini ngaji nih masalah hati ini. Makanya ahli tasawuf mah, ahli ma'rifat kepada Allah, kalau sedekah itu kepada orang buta jangan kasih tahu. Kamu jangan diumumkan. Yang penting dia amanah, begitu. Gitu. Kecuali zakat. Kalau zakat mah disunahkan. Umpamanya ada jamaah Al-Hidayah ada 7 orang. Zakat dari Pak Haji Samsudin, zakat tijarah dari Haji Sulaiman, zakat tijarah dari Usub, zakat tijarah dari Su'eb, dari tijarah umpamanya zakat mal, zakat ziro'ah dari umpamanya Pak Haji Ayub. Nah dari Haji apa? Dari Haji Said ditulis, itu namanya sunnah, diberitahu supaya jadi contoh dan untuk menghilangkan suudzon orang bisa atas haji koret bisa gitu, benghar koret nggak bisa, udah ada faktanya tuh. Itu sunahan ya. Kalau sedekah memberi kepada fakir miskin itu diusahakan untuk tidak disebutkan. Itu dalam Al-Quran ada. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan sedekah dan memberikan kepada fakir miskin itu lebih bagus daripada dinampakkan. Untuk sedekah dinampakkan bagus, tapi menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin itu lebih bagus. Itu namanya masalah hati. Kalau ada orang fakir miskin dikasih baju lebaran, kasih tahu ini baju nih pakai banyak. Pas ketemu dengan orang yang ngasihnya malu. Jangan sampai begitu. Biar nggak tahu dari kita. Supaya kalau ketemu jangan malu. Dari bapak ini baju, malu kan itu. Ya, itu tertib adab fikih dan tasawuf. Al-Quran juga memberi tasawuf. Tasawuf itu sumbernya dari Al-Quran. Awas. Allahu Akbar. Kulub awas hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Hadirin kaum muslimin, hadis yang hubungan dengan hadis arba'in bab niat di sini ada. Dari Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ditanya Rasulullah SAW dari seseorang yang perangnya karena ingin dikatakan orang gagah, orang yang gagah gitu. Bagaimana orang yang perangnya ingin disebut gitu, ingin disebutkan karena berani. Saya hanya disebut pemberani, yang menang apa namanya pahlawan. Ada orang karena apa namanya, karena riya, bukan karena gagah. Yang pertama karena berani, yang pemberani. Ada seorang berperang karena apa namanya fanatisme, fanatik kebangsaan. Yang ketiga, ada orang yang perangnya karena ria, ingin disebut agar dipuji orang-orang lain. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang perang Badar, perang Uhud, tapi ingin disebut pahlawan, disebut orang gagah. Ada lagi orang fanatisme. Kemarin ada, ingat nggak, perang antara suku ya, itu Hamiyah namanya. Ingat gak perang dulu tahun 60-an itu antara Makassar dengan Banten, Tanjung Priuk itu, waktu kecil saya itu, ada pertempuran antara Banten dengan Makassar. Itu perangnya perang Hamiyah, nggak ada hubungan dengan perang Fisabilillah, itu mah nggak ada. Ada lagi perang suku, ingat antara Sampit, di Sampit ingat ya, Dayak dengan siapa tuh? Dengan Madura. Ternyata Madura itu ngeri. Teman saya waktu di Sampit itu ternyata kelihatannya sama orang Dayak itu, orang Madura itu sapi. Cuman anehnya itu orang Dayak sama orang Sunda bukan wangi katanya. Kalau orang Sunda itu darahnya wangi, jadi kelihatannya manusia. Itu berapa ribu itu yang mati itu. Itu perangnya perang Hamiyah namanya. Itu. Ya. Ada lagi perang yang ingin disebut pahlawan. Dipuji-puji, wah dia jago. Maka jawaban Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya bahwa fisabilillah. Barang siapa yang perangnya karena kalimah Allah, yang kalimah Allah itu yang paling tinggi, itulah yang disebut sabilillah. Subhanallah. Nah ini saya punya cerita. Ceritanya kira-kira 50 tahun yang lalu atau lebih, 60 tahun yang lalu kejadiannya ini. 60 tahun ya. Ini cerita, orangnya masih ada. Jadi pertempuran antara ponakan. Orangnya ikut ngaji, suka di Nangewer itu, tahu Bapak ya, Jalan Patani ya. Ada namanya Mang Samin, kira-kira umurnya hampir 80 sekarang. Dia itu berantem dengan saudaranya, muslim dengan keponakan. Itu dua-duanya rencananya mau saling membunuh itu. Bukan dilapor sama polisi, diancam sama dibunuh. Bukan lapor itu, dia siap untuk saling membunuh. Itu sampai gelutnya juga hampir 3 jam katanya. Pakai silat segala rupa gitu kan. Orang-orang pakai silat, lama itu ditonton itu berantemnya malam. Itu kata beliau, mati-matinya itu ponakannya itu, pamannya itu dipencet itunya, burungnya, endog burungnya itu, endog burung dipencet gitu tuh, begitu mati, baru mati. Nah, bagaimana orang Islam dengan orang Islam tidak ada hubungan dengan hukum had, gitu kan? Kecuali orang yang berzina ya, orang yang dibunuh. Ini mah berantem. Nah, ada pertanyaan dari Rasulullah. Ini hadisnya. Abi Bukrah Nupai Al-Haris An-Nabi radhiyallahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila ada dua muslim, dua-duanya bawa pedang,
bawa golok, bawa pistol sekarang mah ya, begitu. Maka kata Nabi, fal qatil wal maktul pinar. Nah, orang yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat kaget. Nah, kalau sahabat tuh gak ngerti, langsung nanya. Fakultu ya Rasulullah, kata Bukrah Al-Haris An-Nafi, aku bertanya, ya Rasulullah, memang kalau yang membunuh itu masuk akal katanya, masuk neraka. Tapi bagaimana nasibnya orang dibunuh ini? Masa masuk neraka? Nah, ini masalah hati. Kata Nabi, innahu kana harison. Sesungguhnya yang dibunuh itu juga punya niat untuk membunuh. Cuman keduluan aja dia membunuh gitu. Insyaallah muttafaqun alaih. Allahu akbar. Jadi orang-orang yang bertekad melakukan maksiat dan sudah berusaha untuk melakukannya, maka ia mendapat dosa. Gitu. Allahu akbar. Baik kemaksiatan tersebut sudah ia lakukan maupun belum. Namun jika ia kemaksiatannya itu sekedar terlintas di dalam hati pikirannya, lintasan kemaksiatan itu tidak terbilang dosa. Gitu. Ini mau udah sungguh-sungguh persiapan. Tumang Samin itu udah siap bawa golok, itu yang mengancamnya, dia udah siap untuk bawa golok, berantem kalah itu. Pamannya sendiri yang dibacok itu. Itu 60 tahun yang lalu. Orangnya masih ada, satu orang yang orangnya ada sekarang. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak saling membunuh karena hal itu. Akan menjadikan kaum muslimin lemah. Kita undang-undang ini Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan. Jadi luar biasa hadirin kaum muslimin ya. Banyak sekarang Islam dengan Islam, apalagi sekarang lihat di berita ya, di Yaman Suriah ternyata itu Allahu Akbar. Bapak tahu nggak? Kalau ingin tahu Syiah, lihat Syiah Rafidi. Jadi sekarang kata Habaib bukan Syiah lagi, Rafidah. Rafidah itu adalah orang yang ngaku Islam tapi lebih jahat dari Yahudi. Rafidah itu. Jadi kalau barang siapa yang membunuh ahli sunnah itu akan masuk surga. Satu orang ahli sunnah dibunuh itu akan masuk surga. Itu dokternya begitu. Itu di Suriah sekarang, di Suriah. Dan sekarang orang-orang Syiah di kita sudah banyak. Mudah-mudahan tidak seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita nggak punya iman takut berita. Kalau nggak punya iman kepada Allah kita takut sekarang keadaan kita sekarang. Tapi kan kita tenang-tenang aja. Karena kematian ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan peluru. Allahu akbar. Subhanallah. Nah, ini ada pertanyaan. Masalah berjamaah. Masalah berjamaah, niat berjamaah ya. Ini hubungan dengan hadis arba'in yang pertama, bab niat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salati fi sukihi wa baiti bid'an wa 20 darajah wa dzalika anna ahadukum idza tawaffa luda summa atal la yuridu illa salat la yanhazu illa salat lam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajatun wa khutu anhu bi khati'atun hatta yadkhulal masjid fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanat as-shalah wa hiya tahbisuhu wal maliku yusalluna ala ahadikum ma damat masjid alladhi salat yaqul Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi bihi wa lam yuhaddis bihi muttafaqun alaihi. Subhanallah. Dari Abu Hurairah juga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang laki-laki yang melakukan salat berjamaah di masjid lebih baik derajatnya 27 derajat dibandingkan dengan salat yang dilakukan di pasar atau di rumah. Sebab jika seseorang melakukan wudu dengan baik kemudian datang ke masjid untuk salat karena Allah, datang ke masjidnya karena Allah, maka derajatnya akan ditinggikan satu tingkatan.
dan keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali ia melangkahkan kakinya hingga ia masuk masjid. Satu, dua, Allahu Akbar. Ternyata penghapus dosa itu bukan istighfar aja. Ini apa? Dosa gugur, 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 diangkat derajat, gugur, gugur. Makanya para sahabat kan yang rumahnya kira-kira 10 meter itu muter dulu, Pak. Namanya rumahnya di sini nih. Oh, muter terus itu muter belok. Itu sahabat kelakuannya begitu karena ternyata dia tertarik dengan hadis ini. Hadis melangkahkan ke masjid. Allahu Akbar. Maka kemarin ada dari orang Amerika itu, orang Amerika yang masuk Islam, yang tahu hadis ini, dia punya kendaraan. Sengaja kalau hari Jumat itu, dia jalan itu, 2 kilo, 3 kilo, jalan terus. Padahal mobilnya mewah-mewah. Kenapa? Dia tertarik khutwatannya itu, mujahadahnya itu, pengorbanannya itu, jalan kakinya itu. Jadi, satu, diampun dosa, diangkat derajat, diampun dosa, diangkat derajat. Kemarin yang waktu dari Amerika itu, wah katanya orang Amerika itu kalau naik kalau sholat Jumat walaupun jauh jalan kaki dia. Ini hadisnya kan ini khutwatannya ini, gitu. Kalau mobil kan pengorbanannya kurang ya enggak, serang ujung-ujung datang gitu. Pengorbanannya lain gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Ceramah di online dengan didatangkan nggak dapat pahala pengorbanan itu. Allahu Akbar. Rupiah khutbatan darajatun wa khutbatan biha khati'atun, diangkat, dihapusi dosa. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia masuk masjid. Kemudian bagaimana setelah masjid? Ada sholat 2 rakaat. Napa tahiyatul masjid kana fi sholat, maka nanti sholat. Kita sholat, kemudian kita duduk niat i'tikaf, duduk di masjid. Selagi dia tidak batal wudu, tahbisuhu, gitu kan? Dia menjaga, menahannya. Wal malaikatu, sholat mutlak. Di situ saya dulu waktu kecil ada orang itu sebelum khutbah Jumat itu ada orang sholat, assalamualaikum, berdiri lagi. Ada 15 kali salamah. Ternyata itu ada namanya sholat intizor, sholat ba'da sholat. Jadi kalau kita umpamanya antara azan dengan qomat itu panjang, ada yang 15 menit, kalau di kami itu 15 menit antara azan subuh dengan qomat itu 15 menit di masjid kami di sana. Itu ada sholat 2 rakaat, udah sholat 2 rakaat, sholat lagi, itu namanya sholat intizor, sholat ba'da sholat. Itu malaikat itu senang sekali itu kalau begitu. Dia selalu sholat, sibuk dengan sholat. Namanya sholat mutlak. Niat aku sholat 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Itu namanya sholat mutlak. Dan ada lagi kita di masjid untuk kita datang jam 11 umpamanya. Kan ke azan Jumat itu, ke khutbah Jumat lama ya. Itu ada sholat namanya, sholat mutlak. Allahu Akbar. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Itu namanya intizor sholat ba'da sholat. Oh, cakep itu. Nah, itu. Nah, bagaimana orang yang punya bedam? Yusol wal malaikatu yusalluna ala hadikum ma dan fazlihi alladhi sholabihi. Dan para malaikat membaca sholawat kepada kalian selagi ada di majlisnya dan di tempat sholatnya. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, ini si fulan masuk masjid, sholat terus, zikir terus, ya Allah ampuni dia. Gitu kan? Selagi dia tidak punya hadas, masih kita tidak punya hadas, gitu. Tidak punya hadas, itu. Tidak punya hadas. Selagi dia tidak punya hadas, atau gitu, tidak punya hadas. Allahu Akbar. Doanya apa?
Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Cek malaikat, ya Allah, berikan rahmat ya Allah kepadanya. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, terima tobatnya ya Allah. Disebut dibaca oleh para malaikat selama ia tidak menyakiti orang dan tidak berhadas. Emang ada orang yang menyakiti orang? Ada orang lagi sholat, lagi enak-enak, geser, tersinggung. Padahal nggak boleh, itu sudah nggak hak dia, itu nggak bisa. Ada orang salah. Nah itu tidak boleh itu. Sekarang enak ya, sholat gara-gara lockdown nggak saling sikut ya. Sampai kapan ini kita kira? Allahu Akbar. Kalau Pak Egy Sujana marah tuh, Pak Egy Sujana di masjidnya di mana Pak Egy itu? Di masjid apa? Di Pila ya, Duta Bir. Itu kalau jarang-jarang dia marah. Tapi kalau Pak Egy-nya nggak ada nanti jarang lagi. Ada. Allahu Akbar. Nah ini masalah apa? Masalah niat, saudara. Datang ke masjid, kita lillahi ta'ala, kita kan jamaah lillahi ta'ala. Masya Allah. Saya punya catatan, namanya para pani. Itu para pani itu tidak berani meninggalkan sholat berjamaah selama mungkin 40. Dari mulai kecil, saya balik kecil itu sudah berjamaah dijaga. Terus ini jaga siwak itu, udah berani dia sholat sunat, mau sholat apa, sholat wajib, siwak terus berjamaah. Dari mulai saya kecil, kira-kira umur 10 tahun, meninggalnya karena saya udah punya istri, udah punya anak. Dari mulai kira-kira 40 tahun ya, 30 tahun lah taruh. Dari mulai musola sampai masjid itu tidak berani meninggalkan sholat berjamaah kecuali sakit. Itu maaf ya, maaf seribu maaf, Allahu Akbar. Itu ada keajaiban ketika meninggal dunianya, itu yang menyolatkan hampir kurang 1000 orang. Padahal kalau berjamaah itu nggak ada 1000, nggak ada. Paling juga 300, 200, 100 lebih lah kalau berjamaah. Dan sampai ke kuburan itu, yang ngantarkan ke kuburan itu orang Sadeng, ini dari mana tamu banyak amat katanya. Itu satu kejadian luar biasa itu. Namanya Rapani almarhum, masih saudara bapak saya itu. Itu dari mulai menyolatkan di kuburan itu, di masjid sampai ke kuburan itu luar biasa. Yang menghantarkannya sampai bertanya-tanya, ini tamu banyak amat dari mana katanya. Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa. Itu kehebatan orang yang berjamaah. Allahu Akbar. Dan ada garansi dari Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari nih, boleh nih, bisa nih orang al-hidayah bisa melaksanakan, bisa. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula, itu ada jaminan dari Nabi. Yang pertama, dia tidak masuk neraka. Yang kedua, tidak terjangkit penyakit munafik. Asal tadi itu berjamaahnya lillahi ta'ala kita. Awas, jama'atan lillah, man sholla jama' lillah ma'al jama'ah. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah karena Allah 40 hari, berarti malamnya nggak disebut, hari pasti malamnya dapat, ya enggak? Lah, kemudian dia tidak ketinggalan takbiratul ula, maka orang itu dijamin oleh Nabi tidak akan masuk neraka. Allahu Akbar. Yang kedua, tidak terjangkit penyakit munafik. Karena Nabi memberi tanda penyakit munafik itu ada 3, ada 4. Tidak berani berdusta. Apabila dia janji, tidak akan cedera, tidak ingkar janji.
Yang keempat, yang ketiga, wa idza tumina khana, diberi amanat tidak mungkin khianat. Orang mukmin. Tapi orang munafik kan ngomong bohong, janji cidra, titipan amanat khianat. Biasanya yang ngobrol janji siapa? Kalau saya jadi gratis, kalau saya jadi pokoknya segala turun, kalau saya jadi tidak ada pengangguran, kalau tidak ada jadi garam tidak mungkin minta dari luar, kita kaya ada garam dari negeri kita. Kalau saya jadi kita akan, kalau kita jadi pas udah jadi kagak ada semuanya itu. Nah ini idza wa'ada ahlafa, di mana janji sok cidra. Udah jadi pejabat, wa idza tumina khana, udah sumpah dengan Al-Quran, kan pernah disumpah dengan Al-Quran, demi Allah, ya enggak, saya tidak akan menerima suapan satu bulan, bla 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 bla. Baru 3 bulan masuk penjara. Sumpah Allahu Akbar. Nah, orang penyakit itu tidak terkena kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari yang tidak ketinggalan takbiratul ula. Siap melaksanakan? Siap. Ini jamaah siap. Dasar ini Nabi, ini garansi dari Nabi, tidak mungkin meleset. Insya tentunya dengan syarat bajunya yang bersih, niat bersih, hati yang bersih, makanan yang bersih, insya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Enaknya lagi, orang yang berjamaah, yang sholat di dalam masjid sudah pakai tahiyatul masjid, sholat kemudian disiplin pakai adab-adab masjid, itu ternyata doanya 3 dari malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat orang ini ya Allah. Luar biasa. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampuni dosa ini ya Allah, si hamba ini yang ada di masjid ya Allah. Allahumma tub alaihi ya Allah, terimalah tobatnya ya Allah. Kira-kira doa malaikat dijabah enggak? Luar biasa. Pan malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat la ya'sunallah. Malaikat rata kasihan, tara bobogohan lain laki lain awewe, tara ngarampok tebekieun karena duit malaikat mah batina cahaya damel oge. Itu doa mendoakan kepada kita, karena kita masuk masjid niatnya karena Allah, duduk di masjidnya karena Allah, sholat sunat qobliyah ba'diyah, sholat witirnya karena Allah, ternyata dapat 3 doa dari malaikat. Yang pertama, Allahumma arhamhu, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Allah berikan rahmat kasih sayang. Jadi kalau kita di hati kita sudah ada doa malaikat, jadi kita penyayang, karena kita sudah dibanjiri rahmat Allah. Orang ciri rahmat Allah itu lintalahu, lemah lembut ngomongnya kan, dan bermusyawarah, memaafkan, memintakan ampun. Itu ciri-ciri orang rahmat. Meminta maaf, kalau yang minta maaf dimaafkan, itu orang dapat rahmat Allah. Lintalahu, Aghfirlahu, mendapatkan ya Allah ampuni. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita pun akan mengampuni dosa-dosa dari saudara kita, memaafkan. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobat orang yang selalu ke masjid ya Allah. Ini syaratnya 1, jangan menyakiti saudara kita, jangan berbuat hadas, artinya jangan buang air, angin, jangan batal. Kalau batal kita cepat lagi ke masjid, ke tandas, abres. Dan sholat syukur wudu lagi. Boleh syukur wudu, boleh tahiyatul masjid. Kalau masih basah, syukur wudu. Umpamanya kita nih, udah wudu nih. Kalau saya begitu Pak, udah wudu, di bawah ada basement kan, basement. Sholat syukur wudu, nanti naik ke masjid tahiyatul masjid gitu. Jadi
syukur wudhu itu bagusnya itu masih basah, wudhu kita masih basah. Kalau di Masjid Al-Munawwarah kan ini tempat wudhu, di bawahnya ada kan, nah ada di situ kan kami sholat syukur wudhu, udah syukur wudhu naik ke masjid, ada tahiyatul masjid gitu. Jadi dua dapatnya kita itu, karena syukur wudhu itu kan subhanallah, Nabi sampai kaget, "Lima sabaktani ya Bilal, kenapa kau Bilal mendahului aku?" katanya. "Aku telah mendengar ketukan sandalmu di surga. Amalan apa yang kau harapkan setelah masuk Islam?" "Aku mendengar ketukan sandalmu sudah ada di surga." Kaget. Kata Ki Bilal, "Saya belum pernah meninggalkan wudhu kecuali pakai syukur wudhu, sholat wudhu." Jadi curah wudhu masih basah, kita kan, jadi abdolnya itu masih basah, masih jangan dulu. Wudhu di situ, wudhu itu syukur wudhu di situ ya, syukur wudhu di situ, syukur wudhu udah basah, masih basah. Sholli sunatan liril wudhu ilillahi ta'ala. Allah pakai kalau niat, nggak pakai niat nggak apa-apa. Allah mah tahu. Allahu Akbar, mensyukuri kita punya wudhu. Nah udah syukur di situ, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan untuk aku. Baru sini tahiyatul masjid, cakep. Syukur wudhu dapat, tahiyatul masjid dapat. Nah kata Ki Bilal, tidak ada amalan yang aku harapkan. Saya belum pernah wudhu kecuali pakai sholat 2 rakaat. Amalan itu ternyata bisa menghantarkan manusia masuk surga, asal hati kita lillahi. Paham? Itu masalah hati, kembali lagi lillahi ta'ala. Kan 2 rakaat nggak lama, wudhu nggak berat, sholat 2 rakaat nggak berat, tapi dihantar dengan lillahi ta'ala, maka itu Ki Bilal bisa masuk surga karena itu. Allahu Akbar. Apa? Niat. Luruskan niat. Jadi hadirin kaum muslimin, Allahu Akbar. Jadi di sini ada pertanyaan tadi, katanya lebih utama daripada sholat di pasar, katanya kan? Lebih utama daripada sholat di pasar atau di rumah. Bagaimana hukumnya? Ada pertanyaan Pak Ustadz, Pak Kiai. Saya kan tukang pakaian. Kami sholat di tengah pasar, gitu, sangat ramai, sehingga sangat besar kemungkinan tidak khusyuk. Itu tidak bisa. Walaupun ada musola, kalau di pasar tidak sama dengan masjid. Pertama, ahli fikih mengatakan wayukrohu, sholat di pasar itu makruh di dalam pasar, tapi tempat tetap harus cari masjid aja yang netral gitu. Kemudian itu ya, di sini ada 26 sampai 27. Nah, ada mengatakan ulama kalau 25-26 itu sholat zuhur, asar, maghrib. Kalau yang 28 itu isya dan subuh. Karena kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh. Kadang-kadang nggak sholat itu orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat zuhur, asar, maghrib masih caang di sini, masih terang di Madinah tuh. Tapi kalau sudah isya malam, kata orang munafik, jumlahnya ada 300 orang munafik tuh. Di zaman Rasul ada 300, pimpinnya Abdullah bin Ubay. Kata orang munafik, dah gak usah sholat. Nabinya juga nggak ngelihat sama kita. Ketahuan itu orang itu. Jadi sholatnya ingin setor muka aja, gitu. Setor muka itu orang munafik itu. Zuhur, maghrib, isya. Kalau di kita, cakep. Dia rajin sholatnya. Zuhur ada, maghrib ada, asar ada, isya nggak tahu, subuh nggak tahu. Nah, di zaman Rasul itu termasuk dicap jadi orang munafik. Kalau di zaman Rasul, kalau berani meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Dan Nabi katakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Makanya ada bonusnya. Kalau sholat isya dan subuh itu 27 derajat. Itu sebagian penafsiran ulama.
Allahu Akbar. Di sini kesimpulannya yang ketiga, ikhlas adalah tetap menjadi kunci pahala dari suatu amal. Yang keempat, sholat adalah ibadah yang paling utama karena para malaikat berdoa untuk orang-orang yang sedang sholat. Allahu Akbar, ya Allah. Mudah-mudahan saya udah berapa, ada 20 tahun kenal dengan Masjid Al-Hidayah ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa silaturahmi ya. Dulu saya diajak sama teman, mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya masih di sini. Alhamdulillah sebelum naik haji saya sudah, bukan 15 tahun yang lalu dah, atau sebelum saya kesini diajak sama Pak Hanapi. Kadang-kadang Pak Hanapi di mana sekarang ada? Di Muhajirin sekarang. Dulu di sini kan ya? Ya. Saya alhamdulillah oleh Allah, dulu saya dalam hati, aduh enak, ini masjid enak amat gitu. Tapi Allah takdirkan sekarang saya bisa di sini. Alhamdulillah sebulan sekali, alhamdulillah. Itu ada lagi kedua, di Sentul saya. Di Sentul sebelum yang baru ya. Aduh enak amat ini, cua. View-nya bagus, lingkungannya bagus, masjidnya enak. Waktu itu bulan-bulan bagus masjidnya. Pengen amat sholat berjamaah di Sentul. Suara hati saya ngomong, jadi orang Sentul sekarang saya. Alhamdulillah. Jadi suara hati itu ternyata lebih hebat, itu lebih tajam itu daripada suara mulut. Bicara hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari suara hati saya ini, alhamdulillah dikabul saya. Senang saya Masjid Al-Hidayah ini. Senang masjidnya bersih, bagus gitu. Berjamaah juga disiplin. Alhamdulillah ya. Sudah isyraq belum? Udah lewat ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doa dulu kepada majlis. Subhanallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.